Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi pada tatap muka virtual ini sebagai pengganti tatap muka mata kuliah analisis real pertemuan ke-10. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi baru. Kita masuk pada barisan bilangan. Oke. Di sini saya menggunakan ebook yang dibuat oleh Erwan Setiawan yang nanti akan saya bagikan juga. Tidak agak beda sedikit isinya dengan yang Zaki, lebih sederhana. Nah, saya akan gunakan ini sebagai referensi kita kali ini. Tapi yang buku Zaki pun masih bisa kita gunakan. Oke, kita mulai dari barisan. Apa itu barisan? Nah, dalam bilangan real kita tahu barisan itu didefinisikan sebagai satu fungsi. Fungsi yang memetakan bilangan asli ke bilangan real. Jadi fungsi yang memetakan bilangan asli ke bilangan real. Fungsi yang memetakan bilangan asli ke bilangan real. Dia mau bilangan realnya itu sendiri atau subset dari bilangan real. Dengan kata lain, barisan dalam R memetakan setiap bilangan asli 1, 2, 3 secara unik. Contohnya apa? Oh ya, penulisan barisan itu bisa disimbolkan oleh xn, bisa juga disimbolkan oleh xn, gini, atau juga bisa x, atau juga bisa xn, di mana n anggota n. Ya. Kenapa begini? Ini hanya sekedar untuk membedakan dari himpunan. Jadi contoh di sini, kalau misalnya saya punya himpunan X, misalnya himpunan X ini terdefinisi sebagai min 1 pangkat n, di mana n anggota n. Nah, kalau seperti ini berarti himpunan. Sehingga isinya adalah min 1 dan 1. Cuma 2. Tapi kalau misalnya penulisannya sama dengan X sama dengan kurungnya kurung biasa ya, min 1 pangkat n is di mana n anggota bilangan asli ini, maka isinya adalah barisan yang isinya min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Tuh. Kemudian di sini juga diberikan contoh, misalnya B anggota bilangan real. B anggota bilangan real, barisan B itu terdefinisi sebagai B, 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 B gitu. Maka ini disebut barisan konstan. Ada juga B yang terdefinisi sebagai B pangkat N. Maka isinya adalah B, B kuadrat, B pangkat 3, B pangkat 4, dan seterusnya. Atau kita juga punya contoh bilangan Fibonacci yang membentuk sebuah barisan Fibonacci. Ini bisa diformulasikan dengan relasi rekursif atau persamaan rekursif sebagai berikut. Jadi diketahui F0-nya sama dengan 1, F1-nya sama dengan 1, dan relasi rekursifnya seperti ini bentuknya. Untuk N sama dengan, lebih dari sama dengan 2. Sehingga didapat barisannya itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kemudian kita punya definisi di sini, ini operasi barisan. Jadi kalau kita punya X barisan dan barisan Y, ini kalau dijumlahkan X plus Y itu menjadi XN plus YN.
yang dijumlahkan adalah yang bersesuaian. Jadi kalau X-nya misalnya 2, 4, 6, dan seterusnya, Y-nya 1,5/3 dan seterusnya, maka X plus Y itu kita dapat 3, 9/2, 19/3. 9/2 didapat dari 4 ditambah setengah, 19/3 didapat dari 6 tambah sepertiga, dan seterusnya. Dan ini yang lainnya bisa kalian baca. Kemudian, kita punya latihan di sini. Nah, ini hanya menuliskan barisan saja ya. Tulis 5 bentuk awal untuk setiap kasus. Jadi kalau saya misalnya punya nomor 1, saya punya xn sama dengan 1 plus min 1 pangkat n. Berarti saya punya barisan xn itu isinya yang nomor 1, yang A ya. Yang A itu isinya 1 ditambah min 1 pangkat n. Berarti n-nya mulai dari 1. Berarti 1 ditambah min 1, 0. Kemudian yang kedua, 1 tambah min 1, betul ya. Kemudian yang kedua, n-nya 2. Jadi 1 tambah min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu 1, 1 tambah 1, 2. Kemudian, dan seterusnya. Yang ketiga berarti apa? Min 1 tambah 1, 0. 2, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang B kita punya formulanya 1 per n plus 1. Berarti kita punya barisan xn-nya n sama dengan 1, maka kita dapat 1 per 2. Kemudian yang kedua 1 per 6. Yang ketiga 1 per 4 kali 3, 12. Dan seterusnya gitu ya. Kalian bisa cari lagi. Dan CD-nya bisa kalian kerjakan juga. Kemudian beberapa suku awal dari suatu bilangan. Ini tentukan formula dalam bentuk n untuk setiap barisan xn. Misalnya yang 2A misalnya. Yang 2A ini 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ini bilangan bulat semua, bilangan ganjil semua ya. Kira-kira apa nih? 2n plus 3 ya. 2n plus 3. Oke, jadi xn-nya 2n plus 3. Dan seterusnya kalian bisa coba yang B, C, D juga. Kemudian yang nomor 3, ini tuliskan 5 suku awal dari barisan yang didefinisikan secara induktif atau rekursi gitu ya. Oke, misalnya yang 3A. Barisannya xn itu, ini pertamanya 1, keduanya nggak ada. Yang keduanya bisa kita tentukan dari relasi rekursi ini. Xn plus 1 sama dengan 3xn plus 1. Berarti kita mencari n sama dengan 2 ya. N sama dengan 2 itu bisa kita dapat dari 3xn plus 1. Berarti n-nya di sini 1 ya. Jadi gini. X2 itu kita bisa dapatkan dari X1 plus 1. Ya. X1 plus 1 ini sama dengan 3X. Menurut soalnya itu 3X1 plus 1.
Oke, ini sama dengan apa? 3 kali 1 tambah 1 sama dengan 4. Jadi kita bisa dapatkan 4 di sini. Oke. Kemudian X3. X3 itu bisa kita dapatkan dari X2 plus 1. Ini sama dengan 3 dikali X2 tambah 1. Sama dengan 3. X2 nya tadi berapa? 4 tambah 1. Sama dengan 13. Jadi suku ketiganya 13. Dan seterusnya. Gitu ya. Ya mudah lah. Bisa kalian lanjutkan lagi nanti. Kemudian limit barisan. Sini kita punya definisi bahwa barisan X atau Xn itu dikatakan konvergen. Konvergen itu menuju sesuatu nilai, menuju satu nilai. Dikatakan konvergen ke X anggota bilangan real, atau bisa juga ditulis limit Xn mendekati X gitu ya. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K, K-nya ini anggota bilangan asli, sedemikian sehingga nilai mutlak dari Xn min X itu kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Oke, jadi definisinya disebut konvergen ke X, Xn ini konvergen ke X, suatu nilai bilangan real, itu bisa juga dituliskan limit Xn mendekati X. Itu syaratnya apa? Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, ada K gitu ya. Ini bilangan asli. Sehingga apa? Sehingga untuk setiap N anggota lebih dari sama dengan K, itu berlaku ini. Sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K, itu berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X-nya itu kurang dari epsilon. Ini juga setiap ya, untuk setiap epsilon. Nah, definisinya itu. Di sini ada catatan, K berarti pemilihan K dipengaruhi oleh nilai epsilon. Ya, jadi epsilonnya berubah, K-nya bisa berubah, bisa tidak menyesuaikan. Selanjutnya untuk mempermudah penulisan K, epsilon ditulis K. Oke. Jika barisan memiliki limit, maka barisan tersebut konvergen. Sebaliknya, jika tidak memiliki limit, maka barisan tersebut divergen. Oke. Kemudian keunikan limit. Keunikan limit. Oh, maaf. Agak loading. Keunikan limit. Jadi suatu barisan dalam R paling banyak mempunyai satu limit. Jadi dia hanya konvergen ke satu nilai. Limitnya hanya satu. Oke. Buktinya di sini bisa kita lihat. Andaikan barisan ini oke. Kita misalkan biasa ya pembuktian unik itu kita biasanya memisalkan menjadi 2. Andaikan ada 2 gitu. Nanti kita buktikan bahwa kedua bentuk itu sama. Jadi di sini andaikan barisan Xn punya lebih dari satu limit. Misalkan X1 dan X2. Ini nulisnya X aksen dan X double aksen gitu ya. X1 dan X2. Karena X1 limitnya Xn, maka berdasarkan definisi untuk setiap epsilon ini terdapat K sedemikian sehingga
ini kurang dari epsilon per 2. Kenapa epsilon per 2? Ini hanya pemilihan saja, bisa juga epsilon saja, ya. Jadi jadi kalau yang pertama itu xn min x satunya kurang dari epsilon per 2. Bisa juga kurang dari epsilon, boleh. Nanti di bawahnya akhirnya akan sama kok. Untuk setiap n lebih dari k. Begitu juga untuk x2 menjadi limit xn. Maka untuk setiap ini demikian sehingga x, yang kedua xn-nya dikurangi x2 itu kurang dari epsilon juga. Untuk setiap nilai n lebih dari sama dengan k2. Misalkan k-nya nilai maksimum dari kedua k. Maka untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku, ini harusnya berlaku kan? Karena sesuai definisi kalau misalnya dia punya limit, maka harus berlaku ini. Atau sebaliknya. Dia harus berlaku x1 dikurangi x2-nya itu sama dengan ini. X1 dikurangi xn tambah xn dikurangi x2. Ini diadakan saja karena sama dengan 0 kan. Min xn plus xn itu 0. Jadi tidak merubah nilai. Ini berdasarkan kesamaan segitiga itu nilainya kurang dari x1 dikurangi xn ditambah xn dikurangi x1. Ini jadi dibulak-balik nggak jadi masalah ya. Xn min x1 dengan x1 min xn itu sama saja karena nilainya mutlak. Sehingga di sini kita punya kurang dari epsilon plus epsilon ya. Kalau saya pakai nilainya epsilon. Kalau di sini epsilon per 2. Kalau di buku. Ini jadinya sama dengan 2 epsilon. S2 epsilon. Nah, jadi x1 dikurangi x2 dikurangi x2 ini kurang dari 2 epsilon. Nah, berdasarkan teorema yang pernah kita bahas, kalau misalnya ada fungsi begini, ini bisa saya tulis sebagai x per 2 kurang dari epsilon. Nah, kalau ada nilai begini, ini positif. Kok epsilonnya begini ya? Aduh, epsilon ya. Nah, kalau nilai positif kurang dari epsilon, maka nilai itu harus sama dengan 0. Nilainya harus sama dengan 0. Sehingga ini bisa saya tulis sebagai sama dengan 0. Ya, kalau sama dengan 0 berarti ini juga sama dengan 0. X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka yang di dalamnya juga sama dengan 0. Artinya apa? X1 sama dengan X2. Jadi sama saja nanti kalau misalnya membuktikan dengan epsilon atau epsilon per 2. Ini biar lebih kelihatan aja kalau pakai epsilon per 2 di ujungnya nanti kelihatan. Nah, kemudian di sini ada teorema yang saling ekivalen. Misalkan X anggota bilangan real dan ini barisan X adalah suatu barisan bilangan real. Pernyataan berikut ekivalen. X konvergen ke X, artinya barisan X menuju ke X, menuju satu nilai X, itu konvergen dengan ekivalen dengan pernyataan B. Kemudian B ekivalen dengan C, A juga ekivalen dengan C, dan seterusnya. A ekivalen dengan D juga. Jadi ini bisa kita gunakan nanti.
Oke. Nah, kemudian contohnya gimana? Di sini juga ada contoh. Misalnya, apakah 1/n, apakah barisan 1/n, barisan 1/n ini konvergen ke nilai 0? Atau barisan 1/n ini menuju 0 nilainya gitu. Nah, apakah barisan 1/n ini menuju 0 nilainya? Kita tahu 1/n ini barisannya itu berarti berapa? 1/1 ya. Kemudian n sama dengan 2, 1/2, n sama dengan 3, 1/3, n sama dengan 4, 1/4, dan seterusnya. Mungkin nanti ada 1/1.000.000 gitu ya. Dan seterusnya. Hingga. Nah, pertanyaannya, apakah barisan ini menuju ke 0? Gitu. Atau bisa kita tulis, apakah limit 1/n ini mendekati 0? Atau konvergen ke 0 gitu ya. Oke, tadi kita tahu kalau misalnya definisi limit barisan itu untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, maka akan ada k. Sehingga untuk setiap nilai n yang lebih besar dari k itu berlaku xn gitu ya, dikurangi n, xn dikurangi x itu lebih kecil dari epsilon. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari nilai k-nya dulu. Kita harus mencari nilai k untuk setiap epsilon, kalau bisa. Jadi kalau bisa kita mencari nilai k yang berlaku untuk setiap epsilon. Sehingga kita tidak bingung lagi nanti untuk epsilon sekian, k-nya berapa. Kita coba membuat atau menentukan k untuk semua nilai epsilon. Untuk sembarang nilai epsilon. Gitu ya. Tapi nanti juga akan tergantung nilai epsilonnya. Nah, di buku ini kita coba mencari nilai k-nya dulu. 1/n dikurangi 0. Terus kan syaratnya ya. Syaratnya kan ini ya. Nah, kita mencari dulu secara umum xn dikurangi x-nya itu. X-nya karena soalnya mendekati 0, maka x-nya 0. Jadi xn min 0. Xn-nya apa? Xn-nya 1/n. Jadi 1/n min 0 ini bisa kita tulis sebagai 1/n saja. Karena n-nya bilangan asli, maka ini pasti selalu bernilai positif. Gitu ya. Nah, 1/n ini syaratnya harus lebih kecil dari epsilon. Harus lebih kecil dari epsilon. Karena 1/n min 0 nilai mutlak ini sama dengan 1/n, maka 1/n ini nilainya harus lebih kecil dari 0. Jadi syaratnya itu. Dan 1/n itu lebih kecil dari epsilon jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika 1/epsilonnya lebih kecil dari n. Enggak. Ini tinggal ditukar aja ya. Kali silang kalau kita bilangnya. Sehingga kita punya nilai n-nya harus lebih besar dari 1/epsilon. Ya sudah, kita ambil saja nilai k-nya. Karena n ini bilangan asli juga. Kita ambil saja nilai k-nya. Lebih dari 1/epsilon. Kita ambil k-nya lebih dari 1/epsilon. Selesai? Selesai. Jadi untuk k lebih dari 1/epsilon akan kita dapati dia konvergen ke 0. Buktinya mana? Buktinya ambil misalnya sembarang epsilon. Ambil sembarang epsilon. Kemudian pilih k anggota bilangan asli sedemikian hingga k-nya lebih besar dari 1/epsilon. Jadi kita ambil sembarang epsilon berapapun gitu ya. Buktinya ya.
Artinya ambil epsilon berapapun, kemudian kita pilih saja. Kalau sudah kita ambil epsilon, kita pilih K-nya. Pilih K-nya yang lebih besar dari 1 per epsilon. Nanti akan memenuhi persyaratan sesuai definisi. Oke, kalau kita perlihatkan di sini 1 per n min 0 itu kan kita tahu sama dengan di sini ya, sudah ada di buku ya. 1 per n. 1 per n ini lebih kecil dari 1 per K. Kenapa? Karena kita pilih nilai n yang lebih besar dari sama dengan K. Karena kita milih n lebih besar dari sama dengan K, maka 1 per n-nya akan lebih kecil dari sama dengan 1 per K. Gitu ya. Ini kurang dari 1 per epsilon. Sama dengan epsilon. Artinya ini akan lebih kecil dari sama dengan epsilon. Sehingga untuk sebarang epsilon itu akan memenuhi ini. Gitu ya. Jadi didapat ini. Ini sesuai dengan definisi. Maka berdasarkan definisi terbukti bahwa itu konvergen ke 0. Nah, kemudian kita katakanlah kita bikin soal yang tidak konvergen gitu ya. Limit, soalnya samain aja. Limit 1 per n-nya misalnya dia mendekati 2 gitu. Apakah si barisan 1 per n ini konvergen kedua? Oke. Kita tahu langkah pertama kita pilih K-nya, sehingga di sini kita dapat 1 per n dikurangi 2 itu sama dengan apa? Karena yang di dalamnya ini pasti nilainya negatif ya. Karena n-nya kan bilangan asli. Bilangan asli 1 per bilangan asli dikurangi 2 itu selalu negatif. Tapi karena nilai mutlak maka akan selalu positif. Jadi ini sama saja kalau misalnya ini kita balik 2 min 1 per n. Jadi ini sama dengan ini. Dan ini harus kurang dari epsilon. Harus kurang dari epsilon. Akibatnya apa? Konsekuensinya kalau ini harus kurang dari epsilon, maka 2 dikurangi epsilon itu harus kurang dari 1 per n. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan 1 per 2 min epsilon itu lebih dari n. Jadi kita pilih K-nya yang kurang dari 1 per 2 min epsilon. Nah, kalau kita lihat K yang kurang dari 1 per 2 min epsilon, ini epsilonnya tidak boleh 2. Kenapa? Karena nanti menjadi 1 per 0. Berarti syaratnya epsilon tidak boleh sama dengan 2. Kemudian epsilonnya berarti epsilon yang mungkin adalah epsilon lebih dari 2. Kalau misalnya epsilon lebih dari 2, kita dapatkan di sini apa? Ini kita tahu K-nya bilangan asli ya. K-nya bilangan asli. Berarti K-nya lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau epsilonnya lebih dari 2, otomatis penyebut yang 2 min epsilon ini pasti selalu negatif. Akibatnya 2 min epsilon itu selalu negatif. Kalau negatif, ini negatif, jadi kita punya nilai yang ini negatif, yang ini positif. Lebih dari 1 malah. Kontradiksi kan? Ini nilainya negatif, tapi tandanya lebih besar dari yang positif. Nah, kontradiksi. Maka pengandaian salah. Tadi kan sini andaikan ini konvergen gitu. Andaikan, sorry. Tadi tidak saya tulis ya. Andaikan ini konvergen ke 0. Andaikan benar. Ternyata begini.
Oke, jadi kesimpulannya ini tidak benar. Pengandaian salah, kesimpulannya ini tidak benar. Artinya tidak benar limit 1 per n itu mendekati 2. Atau limit ini tidak sama dengan 2. Atau tidak konvergen ke 2. Oke, di bawahnya ada lagi. Limit ini ini bisa kalian baca sendiri. Ini sama pengerjaannya seperti tadi. Dapatkan K-nya 1 per epsilon. Kemudian contoh yang lain ada di sini. Kalau misalnya limit B pangkat N sama dengan 0. Nah, ada latihannya juga. Bisa kalian coba. Limit N dibagi N kuadrat plus 1. Oke. Nah, di sini kita akan coba latihan nomor 1A aja ya. Kita akan coba latihan nomor 1A. Kita hapus dulu. Jadi apakah ini kalau kita tulis, apakah pertanyaan gitu ya, apakah barisan n per n kuadrat plus 1 konvergen ke 0. Barisan ini isinya apa? Kalau n nya 1 berarti 1 per 1 tambah 1 2. 2 per 4 5. Ya. 3 per 9 10 dan seterusnya. Ini barisannya semua. Nah, apakah barisan ini nanti akan menuju ke 0? Itu ya, menuju pada satu titik. Atau kalau dituliskan secara matematisnya, apakah limit n per n kuadrat plus 1 itu mendekati 0? Pertanyaannya. Oke, langkah pengerjaannya kita ikuti saja yang tadi. Berarti kita harus tentukan K-nya dulu. Jadi kita tahu di sini bahwa n per n kuadrat plus 1 dikurangi 0, nilai mutlaknya ya. Ini akan sama dengan n per n kuadrat plus 1. Karena n-nya bilangan asli, maka nilainya pasti akan selalu positif. Sehingga mutlaknya bisa kita hilangkan. Ini, nilai ini, penyebutnya n kuadrat plus 1. Maka kalau satunya kita hilangkan, itu akan menjadi nilai yang lebih besar dari ini. N per n kuadrat gitu ya. Jadi n per n kuadrat ini pasti lebih besar dari ini. Karena penyebutnya kalau di sini lebih 1. Kalau di sini tidak ada 1. Oke. Artinya di sini penyebutnya lebih kecil. Sehingga nilainya pasti lebih besar. Ini sama dengan 1 per n. 1 per n ini harus lebih kecil dari epsilon. Kenapa? Artinya kalau misalnya 1 per n ini lebih kecil dari epsilon, maka si yang depan ini sebagai definisi tadi, xn min x, nilai mutlaknya lebih kecil dari epsilon. Oke. Sehingga kita dapatkan, ambil saja nilai K-nya lebih besar dari 1 per epsilon. Nilai K-nya lebih besar dari 1 per epsilon. Buktinya sama, pembuktiannya seperti tadi. Berarti kita harus lihat n per n kuadrat plus 1. Ini buktinya ya. Bukti. N kuadrat min 0 itu kan tadi sama dengan 1 per n. Dari sini ya, dari atas sini 1 per n. Ini nilainya pasti lebih kecil dari sama dengan 1 per k. Oke, nilainya pasti lebih kecil dari 1 per k. Artinya ini pasti nilainya lebih kecil dari 1 per epsilon. Sehingga
ini sama dengan epsilon. Ini sama dengan ini lebih kecil dari ini, lebih kecil dari ini sama dengan epsilon. Berarti ini lebih kecil dari epsilon. Selesai. Terbuktikan. Jadi intinya gini, intinya kita harus menentukan nilai K untuk setiap epsilon yang mungkin. Secara umum maka kita tuliskan epsilonnya epsilon saja. Sehingga kalau epsilonnya sembarang, kita pasti akan dapatkan nilai K untuk sembarang epsilon. Sehingga kalau dibuktikan nanti pasti memenuhi xn min x kurang dari epsilon. Oke. Kita sudahi saja pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.